Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Masih bersama channel Entry Consulting, channel edukasi dan konsultasi. Ya, sebelumnya di part 1 kita sudah menjelaskan sedikit ya bagaimana cara kerja dari tabel perhitungan PPh 21. Cara menggunakan, cara membaca, dan beberapa fungsi dari masing-masing kertas kerja tersebut, masing-masing sheet dari kertas kerja tersebut. Jadi kali ini kita akan membuat kertas kerja tersebut secara detail mulai dari nol ya. Jadi kita akan membuatnya mulai dari nol. Apa saja yang harus kita buat? Nah, kita bikin dulu pertama. Kita langsung aja ya. Jadi sebelumnya kita sudah jelaskan, kita akan lanjut ke pembuatannya. Di sini kita buat dulu nama dari sheet pertama, itu kita bikin informasi pajak. Jadi di sini adalah tabel informasi pajak. Di sheet kedua kita bikin tabelnya itu adalah data karyawan. Di sheet ketiga adalah calculation. Nanti kita akan bikin summary ya. Di sini kita akan bikin summary. Calculation ini kita bikin namanya calculation, tapi nanti teman-teman bisa rubah ini jadi Januari atau masa Februari atau masa Maret ya. Kita bikin satu dulu masanya. Nanti kita akan bikin bagaimana dengan masa Februari, masa Maret, masa April, masa Mei, masa Juli, dan sampai Desember gitu. Di sini kita bikin summary. Summary ini adalah ringkasan dari total penghitungan pajak per bulan. Pertama adalah informasi pajak. Informasi pajak itu pertama kita bikin di sini adalah PTKP 2020. Jadi di PTKP 2020 ini ada keterangannya. Di sini ada tarif PTKP. Nah, kita rapiin dulu ya. Biasain ketika bekerja kita buat rapi dulu. Jadi nanti ketika teman-teman mengisi itu sudah rapi semua. Nah, PTKP-nya apa saja? PTKP pertama adalah TK0. TK0 terus TK0 ini sampai TK3 ya. Berarti TK0, TK1, TK2, TK3. TK ini adalah tidak kawin ya. Berarti dia masih single dengan tidak tanggungan. Sampai dengan TK3 single dengan 3 tanggungan. Terus ini ada K0 untuk kawin dengan 0 tanggungan. Sampai 3 juga. K0, K1, K2, K3. Terus K garing I garing 0. Sampai 3 juga. Oke. Oke, jalan satu. Berapa tarif PTKP-nya? PTKP dalam yang saya update ya, waktu PTKP 2020 ini saya yang terupdate, itu adalah 54 juta. TK itu 58.500. TK2 itu 63 juta. TK3 itu 67 juta 500. Teman-teman nggak perlu ngapal ini. Kalau bingung berapa tarif PTKP-nya, teman-teman bisa Google, cari di situs-situs resmi seperti kayak Ortex atau pajak online atau DJP online dan segala macamnya ya, untuk pajak-pajak yang terpercaya lah gitu. Kawin 0 tanggungan itu 58 juta 500. K1 itu 63 juta. K2 67.500. K3 itu 72 juta. Nah, ini yang tarifnya agak tinggi ya. Untuk K1 ini adalah penghasilan atau kategori PTKP-nya yang penghasilan suami digabung dengan penghasilan istri. 112 juta 500. Terus 117 juta. Yang K32 nya 121.500. Terus 126 juta terakhir. Nah, ini adalah PTKP 2020. Nah, terus informasi pajaknya lagi selanjutnya kita buat adalah tarif PPh 21 2020. Tarif PPh 21 ya. Di sini kita buat penghasilan kena pajak atau PKP-nya gitu.
Di sini tarif pajaknya. Nah, penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu yang 0 sampai 50. Sampai dengan 250. Ini maksudnya 0 sampai 50 berarti ini di atas 50 ya. Di atas 50 sampai dengan 250 juta. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Terus di atas 500 juta. Nah, ini adalah penghasilan kena pajak. PKP-nya itu kalau 50 juta atau 0 sampai 50 juta tarifnya itu adalah 5%. Di atas 50 juta berarti 50 juta 100 atau 50 juta 200 ya. Berarti 200-nya atau 300-nya gitu. Misalnya 51 juta berarti 50 jutanya itu dikali 5%, yang 1 jutanya ya karena 51 ya, 1 juta itu kali 15%. Berarti antara yang sisa dari kelebihan dari 50 juta tadi sampai dengan 250 juta itu dikali 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%, terakhir 30%. Ini adalah tarif pajak. Jadi jangan salah-salah ya teman-teman ngitungnya. Di part pertama kita sudah jelaskan dulu bagaimana cara membaca tabelnya. Jadi jangan salah dalam memahami tarif pajak bertingkat untuk PPh 21 employee, PPh 21 karyawan. Oke, kita rapiin dulu sedikit lah. Nah, biar bagus kita kasih warna hitam dengan tulisan putih. Oke. Nah, ini adalah informasi pajak. Informasi pajaknya kita udah selesaikan ya. Jadi informasi pajak ini adalah membantu kita bagaimana dalam mengerjakan tabel kalkulasinya gitu. Kayak 0, 0 sampai 50 ada 5%. Di sini kita kasih nanti dulu ya. Terus kita masuk ke pindah ke data karyawan. Data karyawan adalah data employee untuk si karyawannya. Jadi keperluannya untuk menghitung atau membuat agar perhitungan kalkulasinya lebih gampang nantinya. Sebagai database juga bisa ya. Jadi kita bikin dulu nama perusahaan, terus NPWP perusahaan, terus alamat perusahaan, alamat aja biar simple, NPWP. Nah seperti itu ya. Nah di sini kita bikin nomor, terus nama karyawan, NPWP-nya, terus nomor induk KTP, jabatannya apa, statusnya laki-laki atau perempuan si orangnya ini, terus tanggungannya ada berapa, terus ada status pajak. Nah ini yang kita jadi concernnya ya, di status pajaknya, bukan status ini nanti ya, status pajak. Terus di sini ada masa kerja, mulai atau startnya, mulai, akhir, oke. Itu lama masa kerja, lama bekerja atau total masa kerja bebas ya. Nah kita rapiin dulu. Nomor kita kecilkan, nomor employee, nama karyawan kita besarkan sedikit, terus jabatannya, status, oke. Nah, kita rapikan dulu ya. Kita bikin tabel, maaf
tabelnya kita kasih modelnya yang cantik dikit ya. Oke. Terus di sini kita kasih tabel seperti ini aja. Ini kita kasih warna. Nah, terus di sini ada nomor ya, nanti nomor employee-nya kita kasih rumusnya dulu. Biasa sepertinya. Rumus seperti biasa ya, teman-teman udah paham ya. Supaya nanti udah otomatis. Kita bikin employee datanya. Untuk nama karyawan kita masih asal dulu ya, kita bikin namanya Benny Elwin, terus ada Wendra Alvinaldi. Kita copy dulu rumus yang dari nomor, terus ada Meta Husidik, terus ada Ismail misalnya, terus ada Eko, ada Rizky, ada Tono gitu. Ada 7 employee dengan NPWP nya, mereka punya NPWP ya, berarti 0 titik 000 titik 000 titik 0 script 000 titik 000 seperti ini kayaknya nomornya 00. Oke ya. Nah, misalnya si Tono nggak punya NPWP gitu, tapi dia punya KTP nih. Kita bikin KTP berapa digit? 16 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jabatannya di sini kita bikin accounting juga. Di sini finance ya. Terus di sini ada admin. Oke. Statusnya itu dia kawin. Ini kawin. Ini tidak kawin. Dan sampai bawah tidak kawin. Laki-laki perempuan, berarti ini laki-laki semua ya, kita anggap laki-laki semua ya. Namanya karena nama laki-laki. Oh, Rizky perempuan, kita kasih dia perempuan 1. Tanggungan, saya punya tanggungan, maaf saya pula. Ini si Benny Elvin punya tanggungan 1. Wendra belum ada tanggungan. Si Sidik TK dia punya tanggungan 1. Terus yang lainnya itu tidak punya tanggungan. Gitu. Kalau untuk perempuan kita anggap terpisah dengan suaminya, jadi dia masuk kategori tidak kawin dengan 0 tanggungan ya. Oke. Sampai sini udah paham ya. Baik, ini kita kasih center dulu deh biar teman-teman gampang membaca atau melihatnya. Nah, untuk status pajak berarti statusnya ini ada K1 sama dengan K dan satu maaf dan tuh K1. Ini rumusnya rumus standar, hanya menggabungkan dari status dengan tanggungan. Berarti kalau dia TK dengan satu tanggungan berarti TK1, TK0, 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 TK0. Oke. Kita kasih warna dulu seperti biasa, yang ada rumus kita kasih warna supaya teman-teman tidak susah dalam memahaminya. Ini pajak. Nomor tadi kita kasih warna juga ya. Berarti selain dari yang warna hijau itu adalah manual. Ini manual. Masa kerja. Nah, masa kerjanya bulan 1 tahun 12. Gitu. Kita anggap nih si Tono itu dia masuk blok kerjanya bulan Februari 2012. Berarti masa kerjanya itu hanya 11 bulan. Lama bekerjanya berarti sama dengan 12 dikurang 1 tambah 1. Oke.
Nah, ini 11 bulan ya berarti ya. Karena nanti mulai bulan Februari sampai bulan Desember itu 11 bulan. Ya, rumusnya masih rumus standar, kita hanya untuk melihat lama pekerjanya ya. Kita kasih hijau lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Sebenarnya kita rapi dulu ya. Ini udah selesai nih. Udah selesai, kita view-nya, kita ganti ceritanya hilang. Oke, informasi pajak sudah selesai, data pajaknya sudah selesai juga. Nah, untuk si nama perusahaannya kita bikin misalnya PT Maju Dagang. Seperti biasa, MPP. Kita nggak punya MPP ya. MPP perusahaannya kita asumsikan dulu segini, alamatnya Jakarta. Oke. Jadi ini informasi dasarnya kita sudah dapat dari informasi pajak sama data employee. Kita akan masuk ke calculation nih. Bagaimana pembuatan calculationnya? Kita akan buat tabelnya dulu. Ya. Jadi sebagai bahan awal kita harus selesaikan dulu tabelnya. Jadi nanti teman-teman tinggal ngisi aja nih. Bagaimana cara pembuatan untuk calculation PP21? Kita akan lanjut di part ketiga. Jadi part kedua ini hanya sampai sini dulu. Jangan lupa di like, di komen, di share, subscribe channelnya, terus nonton video-video sebelumnya dan video-video selanjutnya untuk yang tabel pembuatan tabel perhitungan PPh 21 karyawan gitu. Di part ketiga kita akan masuk ke sheet calculation ya, calculation atau tabel perhitungan PP21-nya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-share ya, jangan lupa di-share. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.